Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Katsiratan barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita ada pengumuman yang perlu kami sampaikan kepada para jemaah yang pertama, jadwal sholat zuhur pada hari ini tanggal 26 Juni akhir 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 27 Desember 2024, yaitu pada pukul 11.54 waktu Indonesia bagian barat. Yang bertindak sebagai penasihat khotif, insyaallah Ustaz Cucu Arifin MAG Habibullah Ta'ala yang alhamdulillah beliau sudah berdasarkan anak kita dan kami ucapkan jazakallahu khairan atas kehadiran Ustaz. Dan insyaallah untuk jadwal imam dan khatib Jumat pekan depan tanggal 3 Rajab 1440 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 3 Januari 2025, insyaallah Ustaz Yahya Habibullah Ta'ala semoga Allah memudahkan. Dan dihimbau kepada para jemaah khususnya para ikhwan yang masih berada di ruangan ataupun dalam perjalanan di masjid, silakan berfokus di masjid. Dan kali kita berusaha untuk tiba di masjid tempatnya tiba karena sudah mengatakan kita mulai kurang lebih 10 menit lagi. Dan kepada para jemaah yang sudah berada di masjid, silakan mengisi soft yang masih kosong, silakan diisi terlebih dahulu karena dengan besar kaidah pahala yang kita dapatkan kita dengan berusaha mendapatkan soft secepat mungkin ketika sholat Jumat atau sholat berjamaah. Dan bagi para jemaah yang membawa komunikasi, silakan bisikan saja komunikasinya disesuaikan supaya tidak mengganggu khusyuk kita dalam mendengarkan dari khutbah dan juga usaha kita dalam sholat berjamaah. Sekali lagi kepada para jemaah yang masih berada di ruangan atau masih berada di masjid, silakan untuk bertugas di masjid karena sholat Jumat akan kita mulai kurang lebih 10 menit lagi. Dan mari kita bersama berdiri di masjid sebelum khotib yang benar supaya mendapatkan pahala sholat Jumat yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم القيامة أما بعد عباد الله أوصيني نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما معاشر المسلمين رحمكم الله Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram pada Kitabul Jami' mengutip satu hadis riwayat Imam Al-Bazzar. Rasulullah bersabda, "Tuba liman syaghalahu 'aibuhu an uyubin nas." Tuba kebahagiaan, keuntungan. Kalau di dalam kitab Mukhtarul Ahadits ada hadis tuba itu menunjukkan asy-syajarah fil jannah, satu pohon di surga. Ada ulama yang mengartikan tuba al-manzilah al-aliyah, kedudukan yang tinggi. Maka diterjemahkan keuntungan, kebahagiaan, kedudukan yang tinggi. Bagi siapa? Liman syaghalahu 'aibuhu an uyubin nas. Bagi orang yang sibuk dengan aib dirinya daripada sibuk melihat, membicarakan, menilai aib orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menegaskan kepada kita agar kita yang menginginkan bahagia sibuklah dengan aib kita. Kita menyadari bahwa manusia ada sisi kelebihan sebagaimana ada kekurangan. Kita ada kelebihan, ada kekurangan. Begitu juga dengan saudara-saudara kita. Kita pernah berbuat salah, saudara kita juga sama pernah berbuat salah. Bahkan Rasul katakan kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam itu pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik yang berbuat salah itu yang mau bertobat. Maka kalau kita menyadari potensi yang ada pada diri kita, ada sisi lemah, ada sisi lebih. Bahkan Allah berikan sisi yang membuat kita takwa atau sisi lain yang membuat kita fujur. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau melihat orang lain salah, bisa jadi kita juga berbuat salah. Kalau orang lain melakukan keburukan, bisa jadi kita juga melakukan keburukan. Karena potensi itu ada pada setiap manusia. Lalu Allah bentangkan dua jalan, fahadainahun najdain, dan pilihan-pilihan itu. Lalu kita juga menyadari tidak semata-mata ilmu, karena ternyata banyak orang berilmu tidak mampu mengendalikan diri. Dia tahu tapi tidak melakukan. Dia tahu kemaksiatan tapi melakukan kemaksiatan. Dia tahu tentang amal taat tapi dia meninggalkan. Maka potensi yang seperti ini, pemahaman yang seperti ini, berbahagialah jika kita sadar potensi ini ada pada diri kita dan saudara kita, lalu kita lebih sibuk memperbaiki diri dengan melihat kekurangan-kekurangan kita daripada sibuk melihat kekurangan orang lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada banyak keuntungan jika kita mengamalkan hadis ini. Yang pertama, minimal kita tidak akan melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama seperti ghibah, membicarakan keburukan orang lain.
Kita evaluasi kalau kita ngobrol dengan orang lain. Kalau yang dibicarakan adalah saudara kita, lebih sering kita membicarakan kebaikan kah? Atau kemudian kita lebih sibuk melihat keburukan-keburukan, lalu kita menggunjingkan keburukan mereka? Maka yang pertama, inilah yang akan membentengi kita. Jangankan membicarakan aib orang lain, padahal kita pun memiliki aib. Kita akan selamat dari ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Inilah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, minimal kita akan menjaga diri kita sehingga melahirkan jiwa tawadu. Di tengah kesuksesan kita ada sesuatu yang tidak kita kerjakan, bisa jadi dari perintah Allah, bisa jadi di antara hak sesama. Karena memang kita sulit untuk sempurna, maka inilah rahasia kenapa kita harus istighfar. Di saat kita bekerja mencari nafkah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat yang sama anak kita ditinggalkan, anak kita tidak dididik oleh kita. Maka sulit kita untuk tidak memiliki kesalahan, sulit kita untuk tidak menzalimi diri kita. Sadarnya akan aib-aib kita, inilah yang akan menjaga kita tidak sombong dengan kesuksesan. Karena di balik kesuksesan masih banyak kekurangan yang bisa jadi Allah tutupi sehingga orang lain tidak tahu kekurangan-kekurangan kita. Yang ketiga, kalaulah kita mengamalkan hadis ini, kita akan berusaha. Karena tahu aib, tahu kekurangan, maka kita ingin memperbaiki. Sehingga daripada sibuk menilai orang lain, kita lebih sibuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas diri. Dan inilah yang sesungguhnya bermanfaat bagi kita. Yang keempat, tentu dalam bermasyarakat kita akan terjaga keutuhan persatuan. Buruk sangka akan jauh ketika kita lebih sibuk dengan aib kita. Muncul aib, muncul buruk sangka, lalu kita bermusuhan. Orang tidak nyaman gara-gara bagian dia digarap oleh kita, dibicarakan oleh kita. Maka luar biasa hadis pendek, tetapi ini akan mengokohkan kita menjadi pribadi baik, bahkan akan mengokohkan ukhuwah di antara kita di masyarakat kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bagaimana kita mengenal kekurangan diri kita? Karena na'udzubillah, kalau kita sudah merasa baik, sudah merasa tidak memiliki kekurangan. Yang pertama, hadirlah di majelis ilmu. Karena tahu benar salah, baik buruk, itu standarnya ilmu. Agama kita agama wahyu, sumbernya Al-Quran dan hadis. Maka mau tidak mau, kebenaran, kesalahan, lalu kebaikan, keburukan, standarnya ke sana. Maka kita tidak mungkin tahu aib jika kita tidak tahu ilmunya. Ini rahasia kenapa agama kita dibangun dengan ilmu. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bahkan diulang, Iqra wa rabbukal akram. Bahkan Allah memberikan jaminan, hanya orang-orang yang takut kepada Allah itu hanya orang-orang yang berilmu. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Gak mungkin takut kepada Allah orang yang tidak tahu. Maka jika kita tahu, ingin tahu aib-aib kita, jangan pernah jauh dari kajian, datangi. Miliki guru yang membimbing kita, miliki sahabat yang menasihati kita. Selain kita juga boleh memperhatikan obrolan orang yang tidak menyukai kita. Karena orang yang membenci kita, yang keluar dari mulutnya pasti sesuatu yang buruk dari diri kita. Jangan dibenci mereka. Mereka bahkan bisa jadi karunia Allah untuk memperlihatkan aib kita, karena bisa jadi kita sulit menemukannya. Orang-orang yang mencintai kita bisa jadi menutupi kekurangan kita, tapi orang yang membenci kita, dia akan terus mengungkap kekurangan-kekurangan kita. Baca sejarah Nabi, sesuatu yang bertolak dengan Nabi, bertolak belakang, itulah aib bagi kita. Ilmu kita miliki, guru yang membimbing kita miliki, sahabat yang menasihati kita miliki. Satu hal lagi, yang paling enak untuk mengetahui kekurangan-kekurangan kita adalah lakukan muhasabah.
introspeksi diri. Siapkan waktu di mana kita tenang, lalu kita menilai diri kita. Objektif, kita yang menilainya. Kita yang mengeluarkan keburukan kita, kita yang menilainya. Lalu kita yang kemudian mengistighfari, kemudian kita berusaha untuk memperbaiki. Maka jangan disederhanakan, jangan dianggap sepele tentang muhasabah ini. Sampai Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatikan apa yang sudah kita lakukan untuk masa yang akan datang kita. Apa yang kita muhasabah? Kekurangan kita. Karena dengan melihat kekurangan, tawadu. Jangan-jangan kalau melihat kelebihan akhirnya kita jadi sombong, merasa lebih baik dari orang lain. Sayyidina Umar bin Khattab tiap malam melakukan muhasabah, padahal beliau orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Beliau yang mengatakan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah, introspeksilah, evaluasilah, hitunglah sebelum kelak dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sempatkan waktu untuk menilai diri kita, bukan oleh orang lain, oleh diri kita. Hadirkan kekurangan. Alhamdulillah kita salat, lalu evaluasi seperti apa salat kita. Khusyukkah? Fahamkah yang kita baca? Sudahkah dari awal sampai akhir kita fokus dengan Allah, atau pikiran kita masih mencari ilham yang terbaik untuk menyelesaikan masalah kita di balik salat kita? Alhamdulillah kita bisa sedekah, tapi evaluasi berapa yang kita keluarkan dari harta kita dibanding yang dipakai untuk kesenangan hidup kita. Alhamdulillah kita tilawah Al-Quran, berapa lama kita berdoa dengan Al-Quran, padahal dia yang akan menyertai kita di alam kubur, dia yang akan menyertakan kita di saat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau mata ini lebih banyak melihat hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat itu, bukan hanya sibuk dengan kebaikan yang sudah kita kerjakan. Maka disinilah rahasia, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Pasti kita ini memiliki kekurangan. Alhamdulillah kita memberi nafkah kepada istri kita. Sudahkah semua kewajiban suami kita laksanakan? Atau kita lupa karena menyederhanakan seakan-akan selesai dengan nafkah, padahal kewajiban kita kelak akan ditanya. Kewajiban mendidik istri kita, kewajiban mendidik anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini kita yang sudah dewasa. Kalau dulu anak-anak sampai hari ini dikembangkan, ayo sholatnya, ayo sedekahnya, untuk memunculkan jiwa positifnya. Kita yang sudah terbiasa, ayo kebaikan yang ada, jangan merasa membuat kita sudah baik, tetapi kita lihat keburukan-keburukan, agar kita senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman.
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الرؤوف الرحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله